Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usatun Hasanah, NPM 2316051083 dari Rek C. Di sini saya akan menjelaskan terkait resume buku PLKN yang diterbitkan oleh Yayasan Pena Banda Aceh dan ditulis oleh Sulaiman MA. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi nasional, yang berarti bahwa Pancasila merupakan suatu gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara, kehidupan bernegara, seperti yang terurai dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ciri khas ideologi Pancasila adalah nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tidak pula diciptakan oleh negara, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu identitas nasional. Identitas adalah ciri-ciri atau jati diri yang membedakan suatu kelompok atau individu dari yang lain. Identitas nasional penting sebagai pengikat dan pemersatu bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain, dan identitas yang disepakati oleh bangsa tersebut menjadi identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah individu yang diakui secara hukum sebagai anggota dari suatu negara, dengan hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Warga negara memiliki hak untuk dilindungi oleh negara dan kewajiban untuk mematuhi hukum dan kebijakan yang berlaku. Yang kedua yaitu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah prinsip-prinsip yang menentukan status kewarganegaraan seseorang. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan asas kewarganegaraan melalui proses tertentu. Yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara atau pemerintahan. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Selanjutnya, hak warga negara dari negara. Yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, hak berpendapat dan berserikat. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir, kemerdekaan memeluk agama. Dan yang terakhir nih, kewajiban warga negara terhadap negara. Kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan yang terakhir, kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada bab ini, membahas tentang politik dan strategi nasional. Politik mencakup segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum dari sekelompok masyarakat atau negara. Strategi nasional merupakan cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Strategi ini melibatkan perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam suprastruktur nasional yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA, KY, dan KPK. Kesuksesan politik dan strategi politik nasional diukurnya dari sini nih. Yang pertama, keberhasilan strategi politik nasional diukur berdasarkan sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua, implementasi politik nasional harus didukung oleh strategi pelaksanaan yang efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada bab selanjutnya membahas terkait konstitusi NKRI. Konstitusi berarti peraturan dasar tentang pembentukan suatu negara. Konstitusi bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga menjadi landasan bagi hukum-hukum lainnya dan menetapkan struktur serta prosedur pemerintahan. Perkembangan Konstitusi Indonesia.
Yang pertama, Konstitusi pertama Indonesia adalah UUD 1945 yang mulai berlaku pada 18 Agustus 1945. Pada masa-masa demokrasi liberal dari tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menggunakan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengembalikan berlakunya UUD 1945. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa. Amandemen pertama hingga keempat dilakukan antara tahun 1999 dan 2002 yang meliputi perubahan pada struktur dan mekanisme lembaga-lembaga negara, penegasan hak asasi manusia atau HAM, serta penguatan demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Pada bab ini membahas terkait demokrasi Indonesia dan pendidikan demokrasi. Demokrasi berarti pemerintah yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. Indonesia mengadopsi sistem demokrasi tidak langsung di mana wakil-wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ada dua nih model-model demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu melibatkan semua warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu dilaksanakan melalui sistem perwakilan, biasanya melalui pemilihan umum. Partai politik. Partai politik berperan penting dalam demokrasi sebagai wadah partisipasi masyarakat. Partai politik membantu menyalurkan aspirasi rakyat dan memainkan peran strategi dalam proses demokratis. Sistem kepartaian. Sistem satu partai. Contohnya ada di negara komunis seperti Cina. Yang kedua, sistem dui partai. Contohnya di Amerika Serikat dengan Partai Republik dan Partai Demokrat. Yang terakhir, sistem multipartai. Contohnya di Indonesia di mana banyak partai politik dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, memungkinkan terbentuknya koalisi pemerintahan. Nah, pada bab ini kita membahas tentang negara hukum, rule of law, dan hak asasi manusia. Sebenarnya apa sih rule of law itu? Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19 bertepatan dengan kelahiran negara konstitusional dan demokrasi. Konsep rule of law menekankan supremasi hukum yang harus dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat dan negara. Implementasi rule of law dapat dilihat dari bagaimana hukum diberlakukan terhadap rakyat, baik oleh sesama warga negara maupun oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu HAM. HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir, berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. HAM dijamin oleh Pancasila dan berbagai undang-undang di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Macam-macam HAM. Yang pertama hak asasi pribadi, yang kedua hak asasi politik, yang ketiga hak asasi hukum, yang keempat hak asasi ekonomi, yang kelima hak asasi peradilan, dan yang terakhir hak asasi sosial budaya. HAM bersifat kodrati, universal, dan abadi. HAM tidak dapat dicabut dan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak tanpa memandang status, golongan, etnis, suku, ras, atau agama. Bab selanjutnya mempelajari wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang serba berkaitan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep ini berkembang dari pengalaman historis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa, serta dari tantangan geografis yang dihadapi. Beberapa pandangan dari ahli geopolitik seperti Friedrich Ratzel yang menyatakan bahwa warga negara dianalogikan sebagai organisme yang memerlukan ruang untuk berkembang dan bertahan hidup. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia berarti pandangan bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk mencapai tujuan nasional. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, serta daya saing rendah. Bab terakhir membahas terkait ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Geostrategi adalah strategi memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional.
Geostrategi Indonesia adalah strategi memanfaatkan wilayah geografis untuk Indonesia untuk menentukan kebijakan dan mencapai tujuan nasional bangsa. Latar belakang. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Letak geografis dan kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi faktor yang menarik perhatian negara-negara besar sehingga menimbulkan berbagai ancaman terhadap keutuhan dan keberlangsungan hidup negara. Tujuan dan fungsinya yaitu geografis nasional dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional yang merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Ketahanan nasional bertujuan untuk mencapai integritas, identitas, dan keberlangsungan hidup bangsa serta mencapai tujuan nasional. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.